Hanya saja Habib Rizik ini gak mau pakai kekerasan. Saya yang tahu, saya kumpul, gak mau pakai kekerasan, gak mau. Kalau umpama terjadi revolusi damai gak apa-apa. Seperti Soeharto mau mundur dewe, tahu diri, ya gak apa-apa, tanpa harus tembak-tembakan podo-podo wong Islami. Kalau Habib Rizik wis kenyang dengan fitnah, iswarak. Tapi subhanallah, semakin difitnah semakin terbukti kemuliaannya beliau, masya Allah. Sampai dikatakan idza aradallahu nasra fadilatin ataha alaihi lisanu hasudi, lisana hasudi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan, ya, ingin menyebarkan keutamaan seseorang, Allah memakai lisan-lisannya orang yang hasud untuk bikin fitnah. Setelah di cross check di ini ternyata nggak seperti itu nanti umat berbalik cinta kepada dia, keutamaannya semakin kelihatan. Ini saya sering ngomong, ini ya Habib, sampai di pertemuan ini cara Allah memperkenalkan ente baru umat manusia. Iya, yang orang tadinya nggak tahu siapa ini, ya yang diopinikan begini, disebutkan begini, ternyata nggak seperti itu. Dan sudah banyak, bukan dulu yang kemakan fitnah, ulama-ulama juga, bukan umat Islam awam kemakan fitnah TV ini. Jadi orang yang akhirnya mestinya dia cintai, dia dukung, dibalik. Sebaliknya orang-orang jahat dikesankan bagus. Ini di akhir zaman ini berita yang paling dipercaya oleh manusia, kata Rasulullah SAW, di akhir zaman berita yang bohong. Dan banyak dajjalun, dajjal. Apa dajjal? Pembohong-pembohong. Jadi kerjaannya goro, berita-berita ini, goro kabeh. Ojo boco, ojo ngrungokno iku, baca Quran, isi karo Quran, hadis iki karo goroi. Ini yang pasti. Saya ngomong, itu semua mekanisme untuk memperkenalkan antum pada umat manusia. Anak Habib Rizik didakwa, oh alhamdulillah, jurati hati kecil ya. Secara zahir kita nggak suka, kita tetap harus membela ini. Di hati kecil, alhamdulillah, tambah ruang Habib Rizik, tambah tahu nanti siapa beliaunya. Dan kalau dikasih pertanyaan di kepolisian, waduh, dikasih pertanyaan, ente nih Habib sampai teguran, semakin sukal pertanyaannya semakin metu ilmu nih, teman. Iya, sekali kan kalau bikin acara-acara kan tak bikin apa itu, bukan tabligh saja. Anak bikin dialog interaktif. Nah, orang-orang yang tanya, kasih ono pertanyaan yang sukar, kasih ono pertanyaan yang sukar. Subhanallah, ono aja jawabannya. Bin Syahab ini, Bin Syahab ini ugolak, masya Allah. Bukan karena saya teman, saya jarang ngomong tentang Habib Rizik. Cek ini uang ngeruk karpe dewe wis. Nah, sekarang orang-orang tadinya nggak seneng, nggak suka, ulama-ulama, jadi habaib kadang-kadang ya ada ngomong apa Habib. Mereka belum, karena mereka masih harus hati-hati. Bukan karena nanti kalau sudah tahu siapa inti baru mereka perlu waktu. Karena ngomong nggak apa-apa. Bukan mereka nggak suka atau benci, enggak, karena mereka belum tahu sebenarnya. Masih termakan korban media, masih korban media. Mas subhanallah, sekarang berbalik. Bukan hanya awamnya, awamnya wis mari 7 juta jembe, sopo wong bisa punya daya tarik bisa mengumpulkan manusia 7 rekor dunia, 7 juta lebih yang hadir dari negara-negara, bukan dari Indonesia, dari luar negeri hadir untuk hadir. 2012 itu luar biasa, nggak pernah terjadi sepanjang sejarah kan. Itu revolusi yang ada di Mesir itu nggak sampai segitu orang kumpul. Hanya saja Habib Rizik ini nggak mau pakai kekerasan. Saya yang tahu, saya kumpul, nggak mau pakai kekerasan, nggak mau. Kalau umpama terjadi revolusi damai nggak apa-apa. Seperti Soeharto mau mundur dewe, tahu diri, ya nggak apa-apa, tanpa harus tembak-tembakan podo-podo wong Islami. Wa ilah suara-suara di atas saya dengar sendiri. Ini tidak ada cara lain kecuali ini harus perang ini, gital. Yang tidak, konsep gital perang belum bisa diterapkan pada kita. Di situasi ini konsep perang
belum bisa diterapkan. Yang ada cuma hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun ini hisbah tingkat tinggi, karena yang kita hadapi bukan hanya kemaksiatan, kemungkaran, tapi kedzaliman. Karena kalau perang, bunuh membunuh, ini musuhnya nggak jelas. Kadang di antara orang-orang Islam juga yang masih termakan fitnah. Nggak ada, nggak nemu orang ngasih pemikiran seperti begini. Wa illa tokoh-tokoh kita, anak tahu ini harus kita harus perang sudah. Jangan, bahaya, karena membunuh sesama orang Islam itu tinggi risikonya, nggak bisa, nggak oleh. Kita, kata Habib Rizik, hanya boleh antara orang Islam dan orang kafir yang memusuhi orang Islam. Kalau belum jelas, tidak boleh kita melakukan hisbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun amar ma'ruf nahi mungkar, hisbah itu amar ma'ruf mungkar, hisbah tingkat tinggi, karena yang kita hadapi bukan hanya kemaksiatan, kemungkaran, juga kedzaliman. Begitu luar biasa. Jadi ini semua untuk mengangkat keutamaan orang, itu mekanismenya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. FPI ini diinisiasi sama Habib Rizik. Pada saat itu saya sama Habib Rizik kebetulan dipanggil ceramah satu paket di Ponorogo. Naik kereta, dan dari berangkat menuju ke Ponorogo, setelah ceramah pulang lagi, itu di Pondok Pesantren Wali Songo, saya masih ingat, itu di kereta ini diskusi. Sampai namanya itu didiskusikan, kemudian lambangnya pada saat itu didiskusikan. Nah, latar belakang FPI itu berdiri kan adanya ketidakadilan, kemaksiatan yang merajalela. Kemudian indikasi kuat bahwa ada kolaborasi antara penjahat dan pejabat terhadap kemaksiatan ini. Nah, kalau kita itu umat Islam, tokoh tidak bersatu untuk membentuk satu wadah, untuk mengubah, melawan mereka kan sulit. Kan al-haqqu bila nizam yahlibul batil binizam. Jadi kebenaran yang tanpa dimanage secara rapi akan terkalahkan dengan kemaksiatan yang dimanage secara rapi. Ana bukan FPI, Ana bukan anggota FPI, dan Ana nggak terlibat dalam FPI sama sekali. Tapi Ana cinta sama FPI, Ana suka. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang baru datang sekarang ini, ya, yang ada yang pro sama beliau dan ada yang kontra, ada yang suka, ada yang kagak suka. Begitulah dinamika kehidupan, ya. Allah aja masih ada yang nggak suka sama aturan Allah, gitu. Sama cara kerja Tuhan aja masih banyak yang nggak suka. Manusia itu apakah semuanya suka dengan cara kerja Allah? Enggak. Banyak yang mengkritisi Allah, apalagi kita, apalagi aneh, ya. Nabi Muhammad pun enggak semuanya orang suka sama Nabi Muhammad. Laqad qila innallaha dzu waladin, ada yang bilang Allah itu enggak adil, ada yang bilang Allah itu punya anak, ada yang bilang Allah itu macam-macam, ya. Nabi Muhammad ada yang bilang ini, ada yang bilang itu, ada yang bilang ini, begitu. Termasuk para ulama, dan termasuk syarat sahnya dakwah punya musuh. Kalau orang dakwah kagak punya musuh, tanda tanya tuh. Yang penting musuhnya bukan orang baik. Nah, kalau yang musuhin orang baik, kitanya yang masalah, berarti itu. Kita ini masalah sama orang baik, kitanya yang bermasalah, gitu. Tapi kalau yang musuhin orang baik, itu tanda dakwah diterima. Karena semua nabi punya musuh pasti. Semua nabi pasti punya musuh. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Allah berfirman di Al-Qur'an. Nah, yang Ana mau sampaikan, Ana bukan FPI, ya. Ana tidak terkait dengan FPI, tapi Ana sangat menghormati dan mencintai FPI. Cuma Ana mau ngomong sedikit aja terakhir ini tentang Habib Rizik Syihab, supaya antum yang pada ngaji sama Ana tahu sikap Ana, dan mungkin Ana bisa tularin ke antum mindset antum kepada Habib Muhammad Rizik Syihab. Dulu Ana sama Habib Rizik biasa-biasa aja, tapi setelah
ada bisyarah dari Rasulullah, ana sangat hormat kepada beliau. Jadi Habib Rizik itu dapat bisyarah dari Rasul SAW. Ada memang cerita-cerita tentang Habib Rizik yang katanya Habib Umar bin Hafid ngimpi Rasulullah, itu hoax karena sudah diklarifikasi ke Habib Umar. Dan memang ada hadis aja ada yang malsuin saking orang supaya pengen beramal Quran, dibikin hadis palsu tentang Quran, apalagi cerita-cerita kita begitu. Tapi ini cerita bener. Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus yang mimpi Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Guru ana bertahun-tahun ana duduk sama Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus ini adalah mantu daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang Darul Hadis. Habib Saleh ini adalah murid senior Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki Mekah yang paling banyak karya tulis bahasa Arabnya. Kitab-kitab bahasa Arabnya paling banyak. Muridnya Abu Yazid Maliki paling banyak nulis bahasa Arab, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Ya. Dan ana duduk sama beliau ngaji, ana baca kitab Tathbitul Fuad. Dan Habib Saleh ini hafal Quran. Dari kecil hidupnya di tengah lautan ilmu, ngaji, mondok sampai nikahnya telat. Ya. Habis itu ngajar sampai sekarang. Hidupnya antara ilmu, kitab, Quran. Dan kita tahu banget solehnya beliau, kesolehan beliau. Murid-muridnya aja yang kagak hafal Quran dibilang munafik. Bayangin nanti kayak apa kerasnya tuh. Saklek beliau ya. Dan beliau orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka muji orang, nggak gampang begitu. Nah, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai. Habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Ana sangat menaruh hormat, udah selesai. Yang mimpi guru besar kita yang ana tahu betul siapa beliau. Ana ngaji sama beliau, kesolehannya luar biasa. Mungkin banyak kiai-kiai yang mimpi kiai-kiai, tapi ana cukup ini aja yang ana reken. Ini bukan sembarangan orang. Ya, Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus menantu Habib Abdul Qadir bin Habib Abdullah bil Faqih. Beliau yang mimpi dapat restu Rasulullah SAW selesai. Nah, jadi antum yang masih bingung Habib Rizik itu seperti apa, beliau sudah dapat salam atau restu dari Nabi Muhammad SAW. Sekedar informasi buat antum, begitu. Sekedar informasi supaya ente jangan salah paham, supaya ente jangan kena racun-racun yang terlepas dari sekarang yang lagi lagi ada rame ini itu segala macam. Kita doain, ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Enak kan doa begitu, enak gak? Enak. Mudah-mudahan Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Udah itu. Segeblek-geblegnya orang itu bijaksana banget dengar doa itu. Biar Allah tunjukin mana yang hak, mana yang batil. Dah. Kita doain siapapun yang merugikan umat Islam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Jadi ingat bahwa Habib Rizik udah dapat salam dari Rasulullah. Memang, dan kalau ini ana orang yang nggak gampang percaya sama orang ya. Ana nggak gampang percaya sama orang. Jadi kalau ada orang cerita, Bib si Anu mimpi begini. Ya, iyain aja udah. Oh iya, tapi hati ana belum tentu. Tapi kalau Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus yang mimpi, dan ana ngaji sama beliau, dan ana tahu kesolehan belakang beliau pernah mukasyafah. Ana berapa kali dikasyaf sama Habib Saleh. Memang ana yakin beliau minal aulia, dan kita dengan tahu buktinya. Dan beliau nggak ngumbar-ngumbar. Ini informasi ini nggak diumbar sama beliau. Cuma kalangan-kalangan tertentu aja yang dikasih tahu, orang dekat. Ana ngimpi begini. Sebar dari situ. Saudara, saya akan cerita. Berapa tahun yang lalu, demi Allah, saya bermimpi Habib Zain, guru saya. Waktu itu Habib Rizik ada perjanjian dengan Pak Wiranto. Terus terang saya tidak suka. Akhirnya malamnya saya bermimpi Habib Zain datang kepada saya. Saya nyetir mobil, Habib Zain sebelah saya. Hati saya masih ada sesuatu, jujur, kepada Habib Rizik. Kenapa ini kok bikin perjanjian dengan Pak Wiranto?
bukan benci, bukan, sedikit kecewa. Subhanallah, malamnya saya didatangi Habib Zain. Saya setir. Setir, Habib Zain mau kemana Habib? Dia bilang, wadini Habib Rizik, antarkan saya ke Habib Rizik. Saya masih penasaran, na'am ya Habib, kemana Habib? Dia bilang, antarkan saya ke rumahnya Habib Rizik. Siap dan sudah selesai sudah. Kalau sudah begitu sudah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini orang ikhlas mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain ini gurunya Habib Umar bin Hafidh. Mau diakui tidak diakui, Habib Zain gurunya Habib Umar bin Hafidh, dan Habib Umar tidak ada masalah dengan Habib Rizik. Habib Umar datang berkali-kali ke tempat Habib Rizik, dan Habib Rizik pun datang ke tempatnya Habib Umar. Habib Zain datang ke tempatnya Habib Rizik, Habib Salim datang ke tempat Habib Rizik. Sekarang ada orang yang ingin menyemburkan permusuhan antara keduanya. Saya tidak akan ikut kecuali Habib Umar. Seakan-akan Habib Umar ini bermusuhan dengan Habib Rizik. Ini pemfitnah, ini orang fitnahin. Ini dajjal. Perhatikan ucapan saya. Tidak seorang pun yang membenci Habib Rizik kecuali ada sesuatu niat yang tersembunyi dalam hatinya, atau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dimanapun saudara. Apa yang diambil oleh Habib Rizik? Hartanya, jabatannya, tidak ada yang Habib Rizik katakan bahwasanya Habib Rizik ingin bahwasanya Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ditawarin 1 triliun, ditolak oleh Habib Rizik. Ditawarin ini, ditawarin, tidak ada sama sekali. Itu ayat min ayatillah. Tidak mudah. Habib Umar datang, Habib Zain datang, Habib Salim datang, dan para habaib datang kepada Habib Rizik. Ini apa? Karena beliau sudah melihat dengan ilmu ma'rifahnya bahwa ini orang derajatnya tinggi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan lain bagi orang yang ikhlas, bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, kecuali berdiri di belakangnya Habib Rizik. Insya Allah kita semua akan selamat, dan insya Allah Habib Rizik selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ahlan wa sahlan bi qudumikum ya Habib Rizik, qudumul maimun. Selamat datang untukmu ya Habib Rizik. Masyarakat banyak yang mengharapkan kedatangan antum. Ini karena doa-doa ibu-ibu yang malam hari bangun, bapak-bapak yang bangun malam, meminta kepada Allah. Orang-orang yang mukhlis hatinya, rindu semuanya menunggu kedatangan Habib Rizik, sampai pohon-pohon pun merindukan kedatangan Habib Rizik. Al-Fatihah.